Aku sementek rong gelas kok. Karena pipis ya baca. Iya, tapi ini awak beda ya, di akeh minum sawit. Kan baru sudah ada. Assalamualaikum Mbak Farida. Saya tadi sudah menghubungi Pak Wardi tapi belum ada respon. Nyun tolong dibantu beliau nggih masuk ke roomnya. Ini dibuka laptopnya tulisannya langsung required apa? Cabut baterainya rampung berarti. Oh iya, dia kan kepikirannya apa? Karena Pak Ribet ini ya seneng. Assalamualaikum Mbak Diana. Nggih, Bapak pripun sehat saged bergabung atau dos pundi? Nggih, nyuwun tolong dibantu dulu Bapak. Nggih. Bentar lagi Bu masih ada file yang diurus Bapak. Bentar lagi masuk. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, kita tunggu Bapak riyin nggih. Nggih.
Alhamdulillah. Nggih. Ampun Bapak. Unjukanipun sudah di meja belum? Air putih atau teh atau kopi? Oh, sudah. Nggih. Baik, saya izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bu Ayu, ketemu kembali hari ini untuk PMU yang kesekian kalinya. Iya ini semoga tidak bisa progres gitu. Nggih. Alhamdulillah Bapak. Saya senang sekali nggih ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, tak henti, tak lupa, tak lelah, tak capek-capeknya kita selalu memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah ya Allah. Gusti Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita semua, nikmat yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Hari Jumat ini saya bisa bertemu dengan yang sama-sama kita hormati, Bapak Suwardi MPD, Kepala Sekolah SD Negeri Puro 2 Sragen, yang sama-sama kita hormati juga Ibu-Ibu Guru Kelas, Ibu Vidiana, SPD SD, Bu Farida, dan doa serta semangat dari saya selalu, semoga Ibu dan Bapak senantiasa sehat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan Pokja Manajemen Operasional selama 2 JP, Bapak Ibu. Insya Allah selesai sekitar pukul 10. Ya, ini alhamdulillah PMO kedua saya di bulan Desember. Kita sudah PMO berarti September, Oktober, November, Desember. Wah, 4 kali Bapak, nggak kerasa Aduh. Apa kerasa banget ya Pak ya? Kerasan sekali loh. Aduh. Nggih, alhamdulillah. Pripun Pak Wardi sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Ya, sehatnya seperti ini, Pak ya. Nggih, kayaknya sudah lumayan baik nggak terakhir kan ketemu ketika mau pulang itu kan rada pucat kan gitu. Iya. Ya, pada waktu itu pulangnya lancar Pak. Maksudnya kondisinya dan alhamdulillah lancar. Sampai rumah. Sampai di rumah langsung cek ya Pak ya. Iya. Agak-agak naik. Ya coba. Nggih Bapak, semoga pengobatannya cocok. Kalau misalnya kok dirasa belum cocok, coba cari dokter. Kalau misalnya kok longgar kapan-kapan main ke Semarang, barangkali kok ada dokter yang cocok di Semarang Pak gitu. Nggih. Nggih. Dirawat anak sendiri. Nggih Bapak, semoga lekas baik. Bu Vidiana, pripun kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampun sarapan dereng tadi? Pasti udah berangkat jam. Sarapan greget. Lah iya itu utama dan pertama dan utama ya pokoknya. Kalau berangkat dari jarak dari sekolah ke jarak dari rumah ke sekolah berapa lama? Misalnya jam 7 kan, itu berangkatnya dari rumah jam berapa? Kalau saya lumayan jauh sendiri nih. Jadi sekitar menit, tapi kalau kenceng naik motor kita ya 15 menit. Oh, berarti ya lumayan ya nggak terlalu jauh sih kalau dihitung di jarak yang saya biasa tempuh 15 menit tuh nggak terlalu jauh, tapi ya jangan ngebut-ngebut, tenang aja ya. Mbak Farida, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Ya, tapi kalau melihat Bu Ayub kok rasanya deg-degan terus ini. Aduh, aku tuh ya. Saya tuh kalau inget ya pertama kali ketemu Mbak Farida, terus ya sekarang kayak gitu. Dan ya dulu kan masih kayak irit-irit ngomong atau masih takut-takut, tapi sekarang udah bisa ngejuk gitu kan. Jadi ya saya wah berarti ada peningkatan ya, ada progres yang baik gitu ya. Si kecil namanya siapa?
Meka dan Medina, Bu Ayu. Oh, kembar. Bukan. Oh, Yang bukan. Meka 2 tahun. Oh, gitu. Yang Medinanya baru 10 bulan. Oh, iya. Oh, Meka dan Medina. Yes. Aduh, seneng banget gemes Segera ya. menyusul. Amin. Ya, tak kira tuh kembar. Karena kan kemarin MVP kok 2. Ya. Baik, alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu sehat semuanya dan semangat. Baik, hari ini kita mulai PMO-nya. Kebetulan kan sedang pas nggih, pekan akhir sumatif atau penilaian akhir sumatif. Sekarang mohon dari guru kelas dahulu untuk menyampaikan bagaimana serta apa yang dilakukan sebelum pas kemarin, perencanaan apa yang dilakukan, lalu kemudian pada saat pasnya seperti apa kondisinya dari peserta didik, kemudian dari ibu-ibu guru apakah mengalami kendala dan seperti apa. Jadi bisa disampaikan terkait dengan pasnya sebelum dan pada saat pas untuk masing-masing guru kelas dan juga Bapak Kepala mohon dapat disampaikan terkait juga fungsi Bapak sebagai pimpinan manajerial sekolah, apa yang Bapak lakukan dalam merencanakan PAS ini, khususnya di semester ini adalah PAS pertama, PAS pertama penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Adakah kendala yang Bapak alami yang datang dari guru-guru, baik guru komite pembelajaran maupun non-komite ataupun peserta didik, seperti apa? Jadi sesi paling pertama ini mari kita bahas terkait dengan assessment-nya. Nggih. Monggo Bu Farida dulu atau Bu Diana dulu. Saya dari guru kelas 4 dulu ini sebelum pelaksanaan PAS sumatif akhir semester. Kebetulan ada beberapa materi yang belum selesai kalau sesuai targetnya. Misalnya di itu ada kalau nggak salah kan belum tidak Nggih, atau audionya bisa salah satu rien atau ketika yang satu itu dikecilkan. Nggih, mboten napa-napa. Saya lanjutkan ya. Jadi seperti matematika itu kan ada 10 bab. Saya baru memberikan ke siswa saya itu 5 bab kalau nggak salah. Karena saya melihat kondisi siswa saya itu nggak bisa kalau untuk dipercepat kayak dicepet-cepetin gitu, cepet selesai itu nggak bisa. Apalagi kurikulum merdeka kan kita tidak boleh memaksakan sesuai kemampuan mereka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya untuk pembuatan soal. Tapi karena kebetulan kemarin soal dibikin sendiri sama saya, jadinya saya menyesuaikan ya sesuai sampai selesainya itu. Tapi apakah nanti untuk sisa yang materi belum selesai itu nanti bisa di kedua atau bagaimana, itu yang masih jadi pertanyaan. Kemudian untuk membuat soalnya, saya bingung karena kan ada beberapa siswa dengan kondisi pemahaman yang berbeda. Kalau di saya, kemarin saya samakan semua. Cuma nanti untuk penilaiannya nanti saya bedakan. Jadi meskipun nilainya nanti tidak bagus, tapi nanti untuk gimana ya, saya sesuaikan aja sesuai kemampuannya. Soalnya ini saya sama ratakan dulu karena saya bingung. Kemarin kebetulan juga waktunya kurang untuk membuat soal kalau mau dibikin beda-beda gitu. Harusnya kan dibikin per fase pemahaman mereka, tapi saya nggak ada waktu. Kebetulan karena banyak sekali kegiatan di bulan November itu. Kemudian untuk guru-guru yang lain, yang saya lihat semuanya tidak ada kendala, semua berjalan dengan lancar, karena yang lain masih kurikulum 13. Untuk sementara ini dari guru kelas 4 ya seperti itu. Terima kasih. Nggih, baik. Monggo Mbak Farida, silakan. Nggih, Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Untuk persiapan sebelum PAS ini, yang pastinya karena saya kebagian untuk menyiapkan administrasi, jadi saya buat administrasi dulu,
yang isinya itu ada misal denah sekolah, denah tempat ujiannya, terus daftar peserta yang ikut, kemudian ada tata tertib dan sebagainya. Dan untuk persiapan untuk muridnya, saya berikan kisi-kisi untuk anak-anak supaya dipelajari, terutama yang kelas besar. Untuk soalnya di sini saya sudah membuat berbeda. Di kelas 1 dan kelas 4 itu sudah saya buat berbeda, tapi di sini masih berdasarkan kemampuan dalam membaca bisa enggaknya gitu. Jadi di kelas 1 saya bikin dua bentuk soal itu yang sudah bisa membaca dan yang belum bisa membaca. Yang belum bisa membaca itu di situ saya buat soalnya itu lebih banyak gambarnya. Dan soalnya juga saya buat sesingkat mungkin lah. Karena kan emang belum bisa membaca ya. Jadinya enggak terlalu panjang-panjang. Untuk yang sudah bisa membaca soal seperti biasa. 25 pilihan ganda, 10 isai dan 5 uraian. Kalau di kelas 4-nya saya bikin 3 tipe soal. Itu yang kemampuannya di atas, kemudian sedang, dan yang bawah. Itu saya bedakan soalnya, jumlahnya, dan kalimatnya untuk anak-anak itu. Demikian, Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Farida. Nanti kita tanggapi. Monggo Bapak dapat menyampaikan bagaimana Bapak menjalankan tupoksi Bapak terkait dengan PAS kemarin, penyiapan dan pelaksanaannya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Dalam hal ini saya sebagai yang dituakan di SD Pura II, khususnya yang berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Bu Ayub, ada 3 hal. Yang pertama, ini berkaitan dengan sebelum PAS. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan PAS. Kemudian yang ketiga adalah pasca PAS. Nah, ini akan saya sampaikan dalam session ini bahwa sebelum PAS, Bu Ayub, untuk SD Pura II ini sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai pemahaman saya, kemudian juga rekan-rekan guru, berkaitan dengan pembelajaran ini saya menyampaikan dan berharap bagi Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan pembelajaran itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi paradigma sekarang. Artinya karena di Pura II ini ada 2 kurikulum yang berjalan, satu adalah kurikulum Merdeka, kemudian yang kedua adalah kurikulum 13, maka di dalam pembelajaran ini kelas 1 dan kelas 4 kita mengacu pada apa yang sudah diterima lewat IHT, kemudian lewat diklat-diklat yang kemarin, khususnya ini Bu Farida yang menjadi komite, kemudian yang kedua Bu Diana juga komite, ini penerapannya seperti itu. Kemudian karena yang di kelas 1 itu bukan komite pembelajaran, hanya sebagai imbas, maka apa yang diharapkan itu kita lebih banyak penularan dari komite pembelajaran untuk kelas 1. Sehingga untuk ini kelas 1 dan kelas 4 sudah berjalan pembelajaran lewat paradigma baru itu. Walaupun dalam pemahaman yang terbatas. Kemudian yang kelas yang lain yang belum dasaran itu karena kemarin sudah ada IHT, kemudian juga penerapan IKM itu PMH, sehingga pemahaman Bapak Ibu guru yang di
bukan kelas sasaran di tahun yang pertama ini juga sudah mulai mengacu pada pembelajaran paradigma baru ini. Walaupun kurikulumnya berbeda, tetapi pembelajaran sudah mulai terasa ada perubahan di dalam pelaksanaan KBM-nya. Gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan PAS, Bu Ayub. Untuk PAS ini memang seperti yang kurikulum berjalan ada 2, sehingga di dalam persiapan ini juga melaksanakan 2 perencanaan. Yang berkaitan dengan kurikulum 13, kita memang di koordinir pelaksanaannya itu lewat K3S. Ya, untuk soal-soal itu lewat K3S. Sehingga untuk yang bukan sasaran ini, untuk guru kelas tidak mempersiapkan soal-soal yang akan diujikan kepada kelas masing-masing. Namun untuk yang kelas 1 dan kelas 4 itu kemarin untuk kita di Puro 2 ini yang menjadi kelompok sasaran kita serahkan sepenuhnya kepada guru kelas masing-masing. Karena apa? Karena memang kemarin saya bersama dengan rekan-rekan PSP Angkatan 1 dan 2 sebetulnya sudah ada pembicaraan Bayub untuk persiapan soal-soal kita akan menyatu, namun karena waktu yang mepet sekali sehingga tidak bisa terlaksana, sehingga untuk ini sekolah mengambil kebijakan bahwa soal tes untuk PAS ini kita serahkan ke kelas masing-masing dengan kriteria sama dengan kurikulum 13 jumlah soalnya. Untuk pilihan ganda, kemudian isian, singkat, dan isinya itu sama. Untuk kelas rendah dan kelas atas memang beda jumlah, namun sama dalam karakter soalnya, baik kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ini. Itu. Kemudian yang berikutnya Bayub untuk pengadministrasian ini nanti berkaitan dengan pelaporan ke orang tua murid. Kita di sini Pro 2 sudah berusaha keras untuk bagaimana mendekatkan diri. Pelaporan itu berbeda dengan kurikulum 13. Alhamdulillah kemarin sudah menemukan rapot yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka sehingga tidak ada kendala untuk pelaporan nanti, khususnya adalah kelas 1 dan kelas 4, sehingga kita sudah bisa memberi pelaporan kepada orang tua murid sesuai dengan kurikulum yang berjalan. Walaupun kemarin dalam lokakarya kita pertanyakan di lewat forum, ternyata juga belum ada kesiapan, namun alhamdulillah lewat browsing ketemu kita bisa pakai itu. Ini. Terus yang sebelumnya Bayub ini juga perlu saya sampaikan juga untuk yang sebelum tadi dalam proses belajar mengajar, memang kelas 1, kelas 4 sasaran, kemudian kelas lain di luar 1-4 itu adalah imbasnya. Nah ini saya sebagai yang dituakan di Puro 4 sudah berusaha keras untuk bagaimana walaupun kurikulum yang kita terapkan berbeda, namun pembelajarannya itu kita harapkan, kita minta semua guru menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya kita semaksimal mungkin bagaimana memanage, kemudian memfasilitasi anak-anak supaya bisa belajar sendiri lewat paradigma baru itu. Nah, kendala yang ada ini perlu saya sampaikan, Bayub, ternyata pemahaman kita, baik kita bertiga sebagai komite pembelajaran,
kemudian untuk rekan-rekan yang lain ini sebagai imbas, ini belum sama dalam pemahaman paradigma pembelajaran kurikulum merdeka ini. Sehingga kendala kami yang namanya kurikulum merdeka, belajar merdeka itu ya sudah itu. Artinya peran guru ini ternyata terminimalkan karena pemahaman yang belum utuh tadi, sehingga kadang-kadang kita memberikan pembelajaran kalau lewat video ya sudah itu dilihat. Nah, peran guru itu bukan secara aktif bagaimana memfasilitasi menuntun itu berkurang. Nah, ini mungkin tantangan kami di Puro 2 ini, walaupun dengan paradigma baru, sumber belajar yang berbeda, tapi peran guru itu seharusnya tidak termarginalkan, tetapi bagaimana selalu mendampingi, menuntun, ini yang belum kelihatan. Ini tantangan kami di sekolah kami, khususnya yang sudah saya lihat, sudah saya amati, walaupun sudah mengacu ke sana, tapi untuk pemahaman mungkin yang belum utuh. Begitu, terima kasih Bu Ayub, untuk sementara mungkin bisa disambung lagi nanti. Terima kasih. Baik, matur suwun sangat Bapak, informasi yang diberikan Bapak Ibu. Ini karena lagi hot-hotnya nggih terkait dengan PAS ini. Pagi tadi ada informasi terbaru bahwa panduan untuk era POT itu sudah di-launching. Jadi terkait dengan assessment ini, aktivitas kita itu kan kita melaksanakan lokakarya, pengolahan dan pelaporan hasil assessment pada bulan Oktober. Di situ ada panduan, materi, serta lokakarya yang dilakukan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu di dalam melakukan assessment ini, tetap panduan utama acuannya adalah di materi tersebut materi tersebut. Jadi silahkan dibuka folder materi di bulan Oktober, lalu kemudian dibuka-buka kembali kalau ada hal yang sekiranya masih bingung atau belum tahu, atau bisa didiskusikan ketika kita bertemu. Itu yang pertama. Lalu berikutnya tadi saya sudah mengirimkan email atau pemberitahuan kepada seluruh guru binaan saya terkait dengan panduan yang pagi tadi itu dibagikan. Jadi panduan tersebut sudah ada. Ini saya coba tunjukkan oke, sebentar ya. Nah, jadi sampun sudah terlihat belum layarnya? Belum terlihat, Pak ya? Belum terlihat. Baik, sekedar. Oke. Saya coba pakai ini aja deh. Oke, apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah, Pak ya. Oke, baik. Di sini di folder. Nah, jadi saya itu ingatnya karena ini masih tanggal-tanggal awal, saya ingatnya tuh ini bulan November. Jadi saya letakkan di materi bulan November. Jadi ini silakan dibuka bulan November. Lalu kemudian di sini ada copy of panduan era POT, folder ini dibuka. Nah, ini panduan untuk seluruh jenjang, jenjang dasar, menengah itu ada. Nah, Bapak Ibu fokusnya silahkan ke ini
panduan e-rapor untuk SD. Panduan e-rapor untuk SD. Nah, di sini ada panduan instalasinya. E-rapor SD versi 2022.1. Nah, silahkan nanti Bapak beserta tim untuk mencoba mengunduh dan juga mengikuti terkait dengan aplikasi e-rapor yang baru. Nah, kalau yang PDF ini langkah-langkahnya. Nah, sebelahnya ini adalah file aplikasinya. Jadi yang diunduh, yang di-download di komputer sekolah, komputer Bapak Ibu guru adalah yang ini, e-rapor SD installer .zip ini aplikasinya. Nah, ini yang diunduh. Ngaten. Silakan nanti ini paling grace nggih Bapak Ibu, dan sekolah pertama yang saya berikan informasi ini secara langsung. Kalau emailnya itu sudah saya kirimkan ke semuanya, tapi yang saya sampaikan secara langsung PMO kesempatannya di Puro 2 ini. Jadi di sini ada file PDF juga guys, sampingnya e-rapor untuk SMK dan SLB. Ini ada profil sederhana aplikasi e-rapor kurikulum merdeka. Nah, di sini ada materi. Hal yang perlu diinformasikan, yang pertama peran admin, guru, dan wali kelas. Kemudian muatan intrakurikuler dan proyek P5. Sekali lagi di sini proyek P5 adalah kokurikuler. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama ini operator dapodik. Operator dapodik di sekolahnya sinten, ini saya besarkan dulu. Nah, administrator mendaftarkan web service. Nah, langkah-langkah ini membuat data user, backup data, e-rapor, dan data e-rapor. Nah, kemudian guru menginput TP yang sudah disusun, tujuan pendidikan, lalu kemudian menyiapkan hasil penilaian, mengolah dan kirim nilai akhir, cukup 1 nilai akhir semester. Proses deskripsi didapatkan dari pilihan TP mana yang sudah tercapai dan belum tercapai. Ini saya sampaikan ini dulu, baru nanti saya hubungkan dan saya tanggapi dari kendala atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan, nggih. Nah, kemudian di sini input capaian dan catatan proyek P5. Alhamdulillah ketika PMO saya sudah setiap bulan menyampaikan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa membuat catatan atau journaling terkait terkait P5-nya kapan, ngapain saja. Nah, itu nanti bisa langsung dipindahkan secukupnya di e-rapotnya. Kemudian ini wali kelas, ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, ini contoh tampilan cetak nilai rapor siswa. Nah, ini kurang jelas ya data dari sana. Nah, kurang lebih begini Bapak Ibu nggih. Ini ada nama, identitas, lalu laporan hasil belajar, nama mata pelajaran, kemudian nilai akhir dan capaian kompetensinya. Ini catatan dari wali kelasnya. Nah, di sini yang kemarin sempat kita jadi pembicaraan dan diskusi ketika Lokakarya P5 kemarin, rapor P5-nya nanti bagaimana ya, seperti apa. Nah, ini tergres pagi ini nggih Bapak Ibu. Jadi ini format atau contoh tampilan cetak rapor proyek siswa. Jadi sudah fix bahwa setiap siswa memiliki rapor intrakurikuler dan rapor P5-nya atau rapor kokurikulernya. Jadi ini adalah rapor P5 setiap siswa. Jadi ada beberapa ini given ya, yang di pojok ini given nanti atau sudah ada. Kemudian Bapak Ibu mencentang
sampai di mana. Jadi seperti yang ada di materi PKP. Jadi materi di PKP itu elemen-elemen di dalam P5 itu kan sudah ada di fase berapa. Nah, itu tinggal dicentang saja dari capaian elemen itu bagaimana, apakah sudah berkembang, oh belum berkembang. Nah, itu dicentang-centang saja. Oke. Nah, di sini ada link unduhan untuk SD dit psd.kemdikbud.go.id. Ketika ada kendala, Bapak Ibu silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kementerian, yang tertera di materi ini. Seperti itu. Jadi kalau kemarin masih belum jelas atau nanti tampilan e-rapornya dan tampilan rapornya seperti apa ya gitu. Bapak Ibu, sekarang barusan pagi ini saya diberikan informasi bahwa materi terkait e-rapornya sudah ada. Monggo nanti bisa dieksplor, dibaca-baca kembali dan saling sharing beserta satu sekolahan tersebut, ya. Jadi yang pertama, salah satu hal yang membedakan di dalam asesmen semester ini dengan semester-semester sebelumnya adalah kalau di semester sebelumnya seperti yang tadi Bapak Kepala sampaikan, soal itu sudah hasil kerja bersama dari beberapa tim guru yang digunakan ke beberapa sekolah. Artinya beberapa sekolah tersebut soalnya sama, wilayah tersebut sama. Tapi pada kurikulum Merdeka ini setiap guru kelas itu membuat soalnya sendiri. Karena di Puro 2 itu lokal di setiap kelas hanya satu, ya maka misalnya kelas 4 ya yang buat hanya Bu Vidya. Oh, mapel agama Bu Farida. Tapi untuk sekolah yang misalnya di kelas 1 ada 5 lokal, ya itu setiap guru kelas satunya dari 5 lokal tersebut memiliki otoritas untuk menyusun soalnya sendiri. Boleh berbeda walaupun jenjangnya, fasenya itu sama. Itu untuk kurikulum Merdeka. Nah, pasti penyesuaian ini, hal baru ini pasti memerlukan adaptasi, nggih. Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah buat atau tidak membuat soal sendiri, sekarang membuat sendiri. Pasti semuanya ada positifnya dan negatifnya yang dirasakan, tapi saya rasa itu malah memberikan keleluasaan, guys, seperti konsep kurikulum Merdeka ini. Gitu. Itu terkait dengan penilaian akhir sumatif, ya Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Vidya tadi, wah materinya enggak kekejar karena ada kendala jadwal, waktu, keterbatasan. Nggih monggo, tidak masalah, tidak apa-apa, penilaiannya disesuaikan dengan itu, lalu kemudian nanti tetap dalam pemberian asesmen disesuaikan dengan capaian kompetensi masing-masing peserta didiknya, begitu. Jadi Bapak Ibu tetap browsingnya, misalnya tadi di Bapak Kepala menyampaikan browsing, jangan browsingnya di sumber yang jangan sampai enggak valid dan tidak akurat, nggih. Tetap semuanya dari GTK atau di folder materi tersebut bisa dicek-cek kembali materi bulan September, Oktober, November, monggo dicek-cek kembali, nggih. Itu terkait dengan asesmen yang paling baru. Kemarin sempat ada sosialisasinya di YouTube, tapi saya juga tidak mengikuti, nggih, waktu itu. Nanti bisa dicek kembali di kanal YouTube-nya GTK dan juga ini panduannya sudah keluar. Jadi bisa langsung disesuaikan dan dikoordinasikan dengan admin di sekolah Bapak Ibu.
Baik, itu terkait dengan assessment. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan tema 1 dari P5 di Puro 2 ini kan sudah selesai nggih. Sudah selesai. Nah, rencana ke depan apakah sudah ada pembahasan atau seperti apa kemarin menyelesaikan proyek P5-nya itu, dan rencana untuk tema 2-nya itu bagaimana? Apakah sudah ada pembahasan terkait dengan P5-nya, Bapak Ibu? Adakah kendala atau hal-hal baru yang bisa dibagikan di PMO bulan Desember ini terkait dengan P5? Monggo. Monggo, Bu Diana. Nggih. Audionya sedikit nggih, audionya nggih. Monggo. Audionya tadi belum terdengar. Nggih. Atau kalau jaringan atau perangkatnya Bu Vidiana ada kendala, bisa menggunakan perangkatnya Bu Farida atau monggo seperti apa? Nggih, diatur mawon. Belum terdengar, belum di-unmute. Belum? Nggih. Belum terdengar. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Yang satunya dikecilkan dulu. Nggih. Volume kono Dek. Anggo kalau. Mohon maaf Bu, laptop saya agak error ini. Sebentar nih. Mboten napa-napa. Nggih, pelan-pelan mawon diatur-atur dulu. Sampun Pak, nembe mawon. Nggih, sampun. Nggih, mboten napa-napa. Iki ngedekne gunamu kae iso. Enkrong. Iki. Ibu, untuk menanggapi soal materi tadi, jika tidak selesai, apakah bisa dilanjutkan di semester 2? Lah nanti kalau semester 2 kan juga ada materi lagi, bab baru lagi. Lah nanti kalau nggak selesai lagi, apakah bisa dilanjutkan di kelas selanjutnya? Seperti itu. Oke. Nggih, baik. Tadi sudah ditanyakan nggih tapi terlewat. Jadi salah satu hal yang menjadi challenge-nya itu di pembelajaran anak usia dini atau rendah di pedagogi itu, kalau di-share materi saja, anak itu kan baca sendiri kan nggak paham ya gitu, kalau anak SD gitu. Kalau di saya misalnya, saya juga ketemu dengan apa yang Bu Farida alami, jadi harusnya materi itu selesai di bagian ini gitu, tapi karena kadang kesibukan dan yang lain-lain, waktu nggak sampai, tapi saya berikan materi semuanya 1 semester itu saya berikan. Nah kalau mahasiswa itu kan bisa baca dari situ begitu, nanti bisa diskusi dengan temannya. Tapi kalau anak gitu kan, anak kelas 1, kelas 4 kita mau berikan materi, file materi pasti kalau baca sendiri tetap nggak paham gitu, tetap nggak paham begitu. Nah mungkin salah satu caranya adalah jika memungkinkan, ini opsi saja, nggih, opsi saja. Jika memungkinkan, alokasi waktunya juga ada jam tambahan yang diberikan itu tadi. Jadi dialokasikan waktunya, diidentifikasi dulu yang paling pertama materinya yang belum tersampaikan itu berapa modulnya gitu. Lalu kemudian itu bisa dengan jam tambahan atau Bapak Ibu bisa memberikan materi singkat kemudian disertai pengayaan. Jadi ketika anak sudah mengerjakan soal dari materi yang belum disampaikan tadi, ya bisa kita ambil makna bahwa
capaian pembelajaran yang di bagian itu sudah dilalui begitu dengan pengerjaan pengayaan tersebut gitu. Jadi mana yang sekiranya memungkinkan untuk dilakukan. Apakah dengan jam tambahan atau dengan pemberian pengayaan soal atau keduanya, pemberian jam tambahan sekian JP lalu kemudian diikuti dengan pengayaan soal-soalnya. Jadi yang paling pertama pasti kan kita kadang kalau tidak memberikan materi secara seluruhnya pasti ada beban tersendiri nggih gitu. Wah, anak-anak belum saya berikan, nanti kalau naik ke fase berikutnya, kelas berikutnya dia nggak paham gitu, pasti ada beban di kita gitu sebagai pendidik gitu. Nah itu bisa dilakukan Bu Vidya. Jadi mana yang memungkinkan ada tambahan dan juga jangan sampai terlewat karena kan ini di pendidikan dasar itu peran orang tua itu sangat sentral, penting sekali. Jadi diberikan penyampaian informasi yang baik bahwa ini semua diberikan jam tambahan ini semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan dari peserta didik itu sendiri begitu. Jadi orang tua nanti tidak bingung, loh udah liburan atau udah nggak ada kelas kok masih ke kelas begitu. Yang paling pertama diberikan informasi dengan baik disampaikan kepada orang tua begitu. Itu jam tambahan itu untuk pemain itu. Okay. Baik Bu, terima kasih. Terus untuk menanggapi yang P5 tadi, pelaksanaan yang sudah kami lakukan kemarin itu kan baru tahap yang pertama Bu, yang baru praktiknya. Untuk festivalnya sebagai nanti refleksinya itu baru akan kami kerjakan setelah berakhirnya sumatif akhir semester, PAS-nya selesai, baru insya Allah nanti tanggal 7 baru kami laksanakan. Jadi kemarin untuk penilaian saya ambilnya baru pengamatan, jadi nanti untuk sebagiannya di akhir nanti untuk refleksi, untuk disusun di rapor P5 nanti. Begitu Bu, terima kasih. Oke, baik. Jadi Pak Wardi, monggo nanti dipimpin untuk proses unduh dari e-rapot itu dan proses menggunakan e-rapot yang terbaru nggih untuk Bapak Ibu guru. Di situ sudah ada template-nya untuk rapor P5. Sekali lagi rapor P5 itu hanya nyentang-nyentang saja. Nyentang-nyentang saja per anak itu di elemen tersebut sudah di tahapan mana. Itu nggih, hanya nyentang-nyentang saja. Ya kemudian yang intrakurikuler itu ada nilai akhir dan satu saja nilainya disertai dengan deskripsi. Itu tadi untuk asesmennya. Nah, P5 yang festival yang tadi Bu Diana sampaikan atau gelar karya atau festival atau panen raya tersebut nanti ampun disiapkan dokumen-dokumen untuk membuktikan untuk kelengkapan itu. Ada foto, ada video, ada daftar hadir, siapa yang hadir pada saat itu. Mungkin bisa disiapkan kalau ada berita acara juga boleh gitu. Yang jelas ada dokumen fisiknya dan juga dokumentasinya. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, sekali lagi kurikulum Merdeka ini adalah menyesuaikan atau sesuai dengan karakteristik dan kekhasan dari sekolah itu. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu di dalam forum KKG atau K3S atau di Gugus itu ada diskusi-diskusi terkait dengan P5, oh di sekolah itu melakukannya ini, wah aku sekolah saya berarti harus nih seperti itu atau pengen seperti itu tidak perlu atau jangan dijadikan sebagai beban dan acuan karena setiap sekolah memiliki karakteristik, kekhasan, kemampuannya masing-masing. Belum tentu jika metode-metode itu diterapkan di sekolah itu, misalnya di Puro 2 akan cocok
gitu. Misalnya yang paling dekat dengan Puro II itu kan Kroyo gitu. Wah kok Kroyo begini begitu ya. Ada buat ini, buat itu. Nah, itu bisa digunakan sebagai referensi saja gitu. Kalau misalnya metode dari Kroyo ataupun sekolah lain ada yang memungkinkan untuk digunakan, diadaptasi, nggih monggo saja. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa gitu. Jadi tidak ada kayak indikator-indikator khusus antar sekolah dalam melaksanakan P5. Sekali lagi, yang utama dan prioritas adalah pada tercapainya capaian kompetensi oleh peserta didik, baik yang intrakurikuler maupun yang proyek atau kokurikulernya itu. Ngaten, itu saja fokusnya nggih Bapak Ibu terkait dengan P5-nya. Nah, kemudian kira-kira adakah mulai rencana atau pembahasan untuk tema keduanya? Itu kira-kira mau kapan dibahasnya untuk tema kedua di P5 ini? Apakah sudah ada rencananya, Pak Kepala atau Bapak Ibu bisa menyampaikan? Kalau untuk modul proyek kemarin sudah disampaikan, guys, sudah ada, sudah jadi gitu. Untuk yang tema 1. Okay. Jadi untuk yang tema 1 itu kan sudah selesai, ibaratnya sudah selesai lah. Kemarin juga sudah sharing sama teman-teman untuk yang tema kedua, tapi kami belum membahas lebih lanjut, baru sudah mencoba menentukan satu tema, yaitu berrekayasa dengan teknologi. Tapi untuk kelanjutannya nanti bagaimana masih belum dibahas lebih lanjut. Karena ini fokus untuk menyelesaikan yang P5 untuk tema 1 dulu. Karena kan festival gelar aksinya belum, lalu juga kebetulan juga ini kan sudah asesmen untuk rapot jadi fokusnya itu dulu. Nanti setelah itu baru kami akan membahas untuk yang tema kedua. Kebetulan untuk pelaporan juga sudah kami susun, Bu Farida sudah menyusunnya Bu untuk laporan kegiatan P5 ini, dan di YouTube sekolah kami juga sudah kami share untuk videonya. Insya Allah nanti selesai festival sudah tersusun semua untuk laporan dari semua dokumen foto, video, dan daftar hadir dan lain-lain. Insya Allah sudah. Okay. Iya, alhamdulillah nggih Bu Diana, baik sekali kalau sudah disusun dan sudah menentukan tema kedua itu sudah progres, berarti sudah ada rencana yang baik, sudah ditentukan terkait teknologi itu baik. Nggih. Berarti terkait dengan P5 alhamdulillah tidak ada masalah, ampun supe, walaupun ini fokus atau yang diberikan rapor P5 adalah kelas 1 dan kelas 4, namun nanti ada momen-momen tertentu, ada partisipasi atau pelibatan dari murid-murid kelas yang lain untuk mengenalkan dan juga mengenalkan kurikulum Merdeka dan juga muatan atau konten terkait dengan proyeknya itu. Itu terkait dengan alhamdulillah semua kami libatkan Bu. Ya. Kan dulu sudah saya maturkan jenengan itu kan sudah diberitahu, lalu kami revisi untuk modulnya dan pelaksanaannya imbasnya semuanya. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan. Cuman untuk pelaporan kan hanya untuk kelas 1 dan kelas 4 dulu nggih untuk tahun ini. Nggih, seperti itu Bu. Makasih. Nggih, baik, alhamdulillah. Jadi terkait dengan P5-nya berproses dengan baik, modul untuk tema 1 juga sudah jadi, tema untuk tema kedua juga sudah ditentukan, nggih, baik. Lalu kemudian selanjutnya Pak Wardi, jadi di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini kan diharapkan sekolah menjalin kerjasama nggih dengan komunitas, dengan organisasi pendidikan atau industri. Intinya ada pihak lain yang menjadi partner mitra dari Puro II. Nah, itu kemarin di PMO sebelumnya Bapak sudah ngendikan nggih ada beberapa rencana dengan ini. Nah, terkait itu perkembangannya pripun Bapak? Kerjasama dengan industri mitra ataupun yang lainnya. Nggih, monggo Bapak.
Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini perlu saya sampaikan seperti apa yang sudah saya sampaikan dulu nih, untuk kaitan karena beban dengan adanya kurikulum merdeka ini perlu adanya kerjasama dengan pihak lain. Nah, dalam hal ini khususnya untuk yang sudah permanen berjalan itu kan untuk komite sekolah jelas itu sudah pasti berkaitan dengan gerak napasnya Pura II. Memang selama ini kita bersandar selalu menyampaikan hal ini pada komite. Nah, kemudian untuk yang lain kaitannya dengan kerjasama tadi juga sudah banyak juga, tapi lewat apa namanya lembaga-lembaga resmi ya, untuk mendukung apa namanya program-program di sekolah kami, khususnya mungkin dari puskesmas itu sudah, kemudian dari kepolisian itu juga sudah. Nah, untuk yang lain kaitan dengan apa namanya pelaksanaan program-program sekolah yang melibatkan dunia usaha ini ya yang sudah berjalan, kita lewat dengan paguyuban orang tua murid itu. Paguyuban orang tua murid khususnya karena di dalamnya ada juga usaha-usaha dari orang tua wali murid itu yang kita cover untuk memberi dukungan kaitannya dengan proyek-proyek kita. Khususnya yang sudah berjalan ini adalah proyek P5 di semester 1 berkaitan dengan kearifan lokal. Ya, jajanan tradisional ini kebetulan dari wali murid kita itu ada yang punya kemampuan dalam mengolah apa namanya jajanan tradisional itu, sehingga itu yang kita pakai walaupun baru dalam tahap pembicaraan dalam arti belum ada MOU-nya, tetapi dalam pelaksanaan kita libatkan sebagai narasumbernya, begitu. Ini yang perlu saya sampaikan, baru untuk dunia usaha itu baru sampai itu, Bu Ayub, sehingga untuk yang lain ini belum terpikirkan, juga belum terencanakan, karena saya melihat untuk kegiatan dunia usaha, MOU dengan dunia usaha itu saya kaitkan dengan proyek P5 tadi, sehingga kita mencari partner MOU untuk setiap proyeknya, khususnya mungkin yang sudah berjalan itu. Kemudian yang kedua nanti untuk yang semester 2, karena kita tadi disampaikan Bu Diana memang sudah ada rencana untuk yang kedua itu adalah kita tentukan. Nah, ini baru mencari partner untuk yang kedua ini, siapa kira-kira, begitu. Ini yang sudah berjalan seperti itu, Bu. Itu aja, terima kasih Bu Ayub. Nggih, baik Bapak. Jadi mitra dari sekolah ini tidak dikhususkan yang sesuai dengan P5-nya mawon nggih, tapi untuk sekolah secara umumnya. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu guru bisa sambil mencari informasi terkait dengan komunitas-komunitas pendidikan ataupun komunitas-komunitas teknologi pendidikan yang lain, begitu. Baik, selanjutnya ini terkait komunitas praktisi. Jadi sebenarnya pada bulan Oktober itu ada lokakarya pengawas. Di lokakarya pengawas tersebut diberikan materi terkait dengan komunitas praktisi. Namun kebetulan pengawas dari Puro II, Bu Mardiah, itu berhalangan hadir. Jadi mungkin terkait dengan materi komunitas praktisi, karena tidak hadir, beliau
belum optimal untuk diimbaskan, ditularkan kepada sekolah dampingannya, sekolah binaannya yaitu Puro 2. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan untuk implementasi kurikulum merdeka ini ya pembentukan komunitas praktisi. Bapak Ibu, materi terkait dengan komunitas praktisi tersebut sudah saya bagikan di folder materi. Jadi ini sebentar saya tunjukkan di mananya. Nah, diharapkan sebenarnya penyampaian ini dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas, namun karena hal tersebut tadi, jadi saya coba sampaikan saja. Sebentar, nggih. Nah, ini di folder materi, nggih. Ada September, Oktober, November, Desember. Nah, silahkan dibuka yang Oktober. Nah, di sini ada copy of LK. LK itu lokakarya, pengolahan dan pelaporan hasil assessment. Lalu kemudian di sini ada copy of LK PS. PS itu pengawas sekolah, komunitas. Jadi ini dibuka. Ini dibuka, lalu di sini ada bahan ajar. Bahan ajar ini yang daring, kemudian ini yang luring, tapi materinya sama. Nah, ini contoh misalnya yang luring. Nah, di sini ada PowerPoint dan juga rencana pendampingan, lalu sesi konektivitas dan lembar kerja. Jadi menurut saya di dalam Bapak Ibu kan sudah memiliki sharing session jadwal berkala untuk melakukan refleksi dan evaluasi terkait dengan kurikulum merdeka ataupun hal yang lainnya. Jadi di sharing session berikutnya barangkali bisa dibedah terkait dengan komunitas praktisi itu seperti apa dari materi ini. Dari materi ini. Jadi terkait dengan komunitas praktisi itu ada tahap-tahapannya. Tahap merintis, lalu kemudian di sini ada tahap menumbuhkan, lalu merawat keberlanjutan. Dan perannya itu setiap pihak di dalam komunitas ini itu ada perannya masing-masing. Jadi misalnya ini di tahap merintis. Tahap merintis adalah tahapan memulai komunitas praktisi di dalam sekolah. Tujuan tahap ini adalah memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi. Nah, siapa pihak-pihak yang berperan? Yaitu yang pertama fasilitator. Saya, pengawas sekolah, kepala sekolah. Di sini perannya mengenalkan dan memfasilitasi terbentuknya komunitas praktisi melalui kegiatan pendampingan. Lalu kemudian pengawas di sini mengenal dan mendukung kepala sekolah untuk membentuk komunitas praktisi. Kepala sekolah di sini melakukan inisiasi terbentuknya komunitas praktisi bersama komite pembelajaran dengan mengadakan pertemuan rutin komunitas praktisi. Capaiannya adalah sekolah menyadari pentingnya komunitas praktisi dengan membuat komitmen bersama. Terdapat pembagian peran dan tanggung jawab dalam kegiatan komunitas praktisi. Terbentuknya jadwal belajar reguler. Nah, ini kalau di tahap menumbuhkan itu perannya sudah beda lagi. Peran fasilitator menjadi narasumber dalam kegiatan komunitas praktisi. Opsional, lalu kemudian di sini pengawas sekolah mendorong kepala sekolah untuk aktif dalam komunitas praktisi. Ikut serta dalam berbagi praktik baik di komunitas praktisi. Ini memotivasi kepala sekolah, memotivasi guru untuk aktif berpartisipasi dalam komunitas praktisi. Capaiannya sekolah rutin untuk melakukan refleksi terhadap rencana belajar guru dan kepala sekolah. Refleksi dan review menjadi sebuah kebiasaan di dalam komunitas praktisi. Nah, jadi silakan nanti ini coba di
pelajari dahulu nggih Bapak Ibu. Jadi alurnya itu idealnya ketika pengawas mendapatkan materi ini itu ada penyampaian dari pengawas terkait dengan materi komunitas praktisi ini. Begitu untuk komunitas praktisinya. Jadi dalam tahapan yang pertama ini tentu saja memulai tahapan merintis. Di dalam laporan PMO saya untuk Puro 2 karena sudah disampaikan ada jadwal berkala untuk sharing sessionnya, itu sudah saya nilai komunitas praktisinya sudah mulai terbentuk begitu. Hanya saja mungkin lebih dikembangkan lagi dan masuk di tahapan yang mana. Itu terkait dengan komunitas praktisi. Nah, kemudian selanjutnya karena ini juga pendampingannya PMO, adakah kendala lain yang datang dari dinas atau dari internal guru non PKP ataupun hambatan-hambatan lainnya yang sekiranya untuk Puro 2 menghendaki hal tersebut untuk saya laporkan ke PMO level daerah. Kalau di bulan lalu masih ada di sekolah binaan saya itu menyampaikan adanya proses pembelanjaan yang berbelit-belit, lalu kemudian adanya kebutuhan guru agama Kristen namun masih belum diberikan, dan sampai sekarang sampai mau pas anak yang beragama Kristen itu tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen begitu. Itu juga bisa dilaporkan. Jadi adakah kendala atau hambatan lainnya terkait dengan sekolah? Bahkan barangkali ada yang ingin disampaikan. Mungkin untuk ini Bu Ayu, hambatan-hambatan yang kami rasakan mungkin dalam kaitan pelaksanaan kurikulum ini itu secara tidak ada karena yang kami hadapi kemarin sampai dengan yang sekarang sudah terjawab, khususnya adalah dengan adanya pelaporan tadi. Nah, kebetulan kemarin di sekolah kami itu dihadiri Pak Kabid, sehingga kami matur langsung berkaitan dengan kondisi sekolah pelaksana kurikulum merdeka ini. Saya sampaikan keseluruhan, baik sarprasnya, kemudian guru-gurunya juga. Nah, yang belum terjawab ini adalah berkaitan dengan rapat pelaporan tadi. Beliau itu juga belum bisa menyampaikan, hasil untuk tindak lanjutnya. Namun demikian berkaitan dengan ini tadi Bu Ayu sudah lebih dulu memberikan info bahwa untuk pelaporan sudah ada rapotnya tadi, sehingga ini adalah jawaban dari apa yang selama ini menjadi keluhan kami. Jadi keseluruhan saya kira untuk ini tidak ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum ini. Namun demikian Bu Ayub, ini mungkin yang menjadi keluhan kami yang berkaitan dengan pelaksanaan juga, yaitu berkaitan dengan KPM. KPM ini perlu saya sampaikan karena di awal tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita semua keluarga besar Puro 2 ini kan pemahamannya yang belum sama berkaitan dengan wajah besar dari kurikulum merdeka ini. Titik penekanan dari kurikulum ini ini yang mungkin belum sepenuhnya bisa dipahami. Sehingga untuk ini Bapak Ibu, apa yang saya dengar
dari rekan-rekan, khususnya yang berkaitan dengan paradigma tadi, dari teacher centered ke ke student centered tadi, ini belum sepenuhnya bisa terlaksana secara maksimum. Ya. Dari sharing session yang kami dapatkan bahwa memang betul perubahan karakter siswa yang dulunya hanya sebagai penerima, sebagai yang disuapi, sehingga ini ada perubahan yang harus mencari sendiri. Ini perubahan ini yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru kami dalam penerapan paradigma ini masih kesulitan, sehingga seperti yang sudah berjalan sesuai dengan sharing session, maka itu selalu ada solusi, ya. Dari komite pembelajaran khususnya kita bertiga memberikan saran sesuai dengan apa yang kami terima berdasarkan diklat itu kita imbaskan pada Bapak Ibu. Namun yang kendala utamanya adalah yaitu tadi untuk kelas bawah itu masih banyak sekali hal-hal yang sulit atau guru kesulitan untuk mengorganisasi bagaimana anak itu bisa belajar sendiri. Ini agak sulit. Sehingga di luar sharing session kadang-kadang kami juga sampaikan bahwa tolong itu mungkin bisa bantu dengan pemilihan strategi atau metode, kemudian pendekatan yang bisa digunakan bagaimana mewujud nyatakan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang di sini, perlu saya sampaikan, yang kami tekankan untuk Puro 2 ini saya berharap Bapak Ibu guru itu mengenal betul adanya CTL itu, contact learning. Ini karena apa? Karena di situ adalah menurut hemat kami, walaupun bukan satu-satunya, itu akan membantu guru bagaimana anak itu akan belajar, kemudian menentukan sendiri, memilih sendiri berdasarkan apa yang dia pahami. Sehingga fasilitator bagi anak-anak ini bisa kita masukkan dalam hal pembelajaran yang anak kesulitan itu. Jadi untuk Puro 2, Bu Ayub, ini penekanan kami selama ini memang metode ini yang ingin kami wujudkan di dalam setiap pembelajaran. Kemudian tindak lanjutnya Bu Ayub, ini tadi saya bertiga bersama rekan komite untuk membantu rekan-rekan Imbas ini, kami merencanakan bertiga untuk supervisi di setiap kelas. Ya, berdasarkan ini mudah-mudahan nanti saya bisa mempunyai gambaran nyata pembelajaran rekan-rekan guru itu nanti sudah berpindah dari paradigma lama ke paradigma baru atau belum. Ini akan saya mulai nanti di semester kedua. Fokus saya itu adalah supervisi kelas. Tadi sudah saya tentukan, kami bersama dengan komite pembelajaran Bu Diana dan Bu Farida itu akan mensupervisi untuk kelas-kelas yang lain yang bukan sasaran. Keinginan kami apa? Supaya melandasi kesamaan persepsi antara kelas yang bukan sasaran ini paling tidak sama dengan apa yang menjadi kelas sasaran untuk tahun yang pertama ini. Cuma ini baru rencana, nanti akan saya usahakan diwujudkan di semester kedua. Akan mungkin untuk waktunya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, nanti dilanjut dengan refleksi pembelajaran. Begitu, terima kasih Bu Ayub.
Nggih, baik Bapak, baik sekali. Saya sangat niku rencana yang tadi Bapak sampaikan. Jadi waktu itu kan nggak kerasa dan tahun depan itu kan kelas 2 dan kelas 5 gitu nggih. Jadi itu baik sekali untuk dilakukan mboten nopo-nopo dan mungkin kalau dari pengamatan saya yang ini kan pembelajaran dengan paradigma baru yang tadi Bapak sampaikan pasti perlu adaptasi. Jadi yang semula guru pembelajarannya ceramah saja, memberikan LKS misalnya, tapi diharapkan untuk ada diferensiasi pembelajaran, ada variasi pembelajaran, menggunakan alat ajar, media ajar yang berbeda. Nah, itu kan yang saya berarti wah mikir sih ki aku ngajari gimana ya, metodenya gimana ya, yang semula 1+1=2, tapi ini pakai stick, oh ini pakai kertas lipat ataupun yang lainnya. Berarti kan harus ada proses mencari referensi dulu, diferensiasi pembelajaran itu yang seperti apa. Jadi ya itu baik untuk dilakukan supervisi dan jangan lelah-lelah, jangan bosan-bosan untuk senantiasa juga memberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru bahwa memang ini hal baru, perlu adaptasi. Jadi tetap semangat ya, kalau bisa apa ya namanya, nggih Bapak pasti sudah baik dan menyiapkan segala-galanya nggih terkait kesejahteraan ataupun ya minimal kalau kumpul-kumpul ada dahar bersama itu kan juga pasti sharing-sharingnya enak gitu Pak. Jadi tetap diberikan motivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Khususnya terkait dengan diferensiasi pembelajaran itu sih yang menurut saya mungkin guru-guru nyun sewu ada mikir dulu, cari-cari referensi dulu gitu. Tapi kalau ya untuk proyek kan nanti kayak kalau sudah dikenalkan dari sekarang seolah mengalir, hanya saja ya itu pembelajaran yang bervariasi, diferensiasi pembelajaran di setiap kelasnya itu sih yang perlu untuk sebenarnya banteng setirnya lumayan kenceng gitu. Nggih. Nah, baik, saya lanjutkan terkait dengan instrumen PMO-nya nggih Bapak. Ini saya menggunakan 2 perangkat karena ketika saya share screen, di perangkat yang share screen itu saya tidak terlihat gitu. Nggih. Ini hambatan lainnya berarti untuk Puro 2 bentar nih kok. Oke. Tidak ada nggih Bapak nggih, apapun itu nggih. Ya tidak ada. Oke, baik. Ini. Oke, tidak ada. Lalu kemudian kondisi mendesak, ada bencana alam atau yang terkena COVID sampai menghalangi tugasnya mboten wonten nggih Bapak? Tidak ada. Alhamdulillah nggih. Lalu kemudian dukungan internal sekolah dari guru non komite baik nggih Bapak? Baik nggih. Kemudian di sini anggaran sudah tersedia, kebijakan regulasi, tidak ada rotasi pengawas. Lalu kemudian pengawas mendukung gitu nggih Bapak nggih. Nggih. Kegiatan pembelajaran di sini kegiatan pembelajaran berjalan nggih, perangkat ajarnya, buku teks, contoh modul ajar, proyek semuanya sampun nggih Bapak nggih. Siap. Nggih. Kemudian teknologi wifi-nya lancar nggih Bapak, alhamdulillah nggih. Nah, ini kemarin informasinya setiap sekolah kan ada bantuan 15 Chromebook nggih Bapak nggih. Oke, ya siap. Nggih, untuk Puro 2 semuanya sudah mendapatkan. Sudah dibuka Bapak? Sudah pelaporan. Semuanya kondisinya baik nggih? Baik. Nggih. Itu juga digunakan enggak apa-apa Pak untuk Bapak Ibu guru. Jadi misalnya peserta didik dikenalkan, tapi kalau Bapak Ibu guru ada kendala terkait dengan pirantinya mboten napa-napa itu digunakan untuk sekolah nggih Bapak. Nggih. Ya selama ini kita pakai TV besar itu, ayo. Oh nggih. Ya.
Baik, ini anggarannya sudah tersedia, anggaran kurang tidak ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Kemudian di sini jumlah PTK pripun cukupi nggih. Yang kalau PTK tidak ada masalah cukup, Oke. cuma statusnya mungkin yang perlu diperbarui Pak Baik, Ayo. nggih. Informasinya kami berdua ini mudah-mudahan segera diangkat juga ini. Amin, amin, amin. Nggih. Informasinya ada P3K. Jadi Ya, P3K jangan kita sudah ada, cuman karena memang belum belum ada tindak lanjut pendaftaran lagi yang belum bisa ini. Oh, nggih, baik. Kemarin nggih katanya untuk tahun ini ada bukaan, tapi saya kurang tahu nggih informasinya kalau untuk Sragen pripun. Nggih nanti ketika ada permintaan formasi ya tetap ada pengusulan dan Bu Farida Budiana aktif mencari informasi dan memantau websitenya dari BKN itu nggih. Semangat selalu. Oke, baik. Kemudian ini yang 3 ini yang instrumennya lumayan banyak-banyak nanti saya isikan. Jadi tidak ada yang ingin dilaporkan nggih Bapak terkait dengan apapun itu nggih. Lancar nggih. Ya, secara keseluruhan untuk ini tidak ada masalah Pak Yus. Cuma tadi dari hal-hal kecil tadi saja yang mungkin lebih fokus, lebih khusus yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran ini yang masih menjadi kendala. Dan itu mungkin mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan tadi lewat supervisi bisa melengkapi pemahaman pembelajaran untuk guru-guru kami. Begitu. Amin, amin Bapak. Semangat selalu. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan ya Bapak dalam memimpin program. Baik, selanjutnya yang ingin saya informasikan kepada Bapak Ibu terkait dengan platform Merdeka Mengajar nggih di PMO bulan lalu itu kan sebentar saya mute sudah. Di PMO bulan lalu itu kan saya membagikan data Excel, lalu kemudian kok tidak ada Puro 2 begitu. Nah, kemudian saya tindak lanjuti itu informasinya adalah data untuk angkatan 1 Bapak. Nah, angkatan 2 belum ditarik. Nanti saya follow up. Saya tidak lanjuti, kalau sudah ada saya informasikan. Nah, sambil menunggu data penarikan untuk angkatan 2, mohon juga Bapak selaku kepala sekolah dapat memantau monitor nggih untuk seluruh guru di Puro 2 apakah sudah lulus semua topik atau belum. Jadi ampun ampun kelewat terkait dengan pengisian PMM-nya. Dan tentu saja capaiannya seluruhnya lulus ke 7 topiknya. Monggo dimonitor bagaimana pengisiannya sampai mana yang ada kendala, mana yang belum, saling berbagi, guru yang kesulitan dibagi, dibantu dan dimonitor serta dipantau selalu. Untuk PMM-nya jangan sampai lepas. Kalau bisa ya secepatnya semuanya lulus, kalau belum ya dimonitor saja. Ngaten Bapak. Kalau terkait PMN, pripun ada kabar terbaru? Begini, terima kasih Pak Yop. Berkaitan dengan PMM kemarin memang untuk Puro 2 itu yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak di awal itu semuanya guru-guru kami sudah mengerjakan baik topik 1 sampai dengan topik ke-8 itu. Namun seperti yang disampaikan Bu Ayu tadi bahwa ternyata semua tidak terbaca, khususnya Puro 2 itu tidak ikut serta dalam gerbong tadi. Sehingga di dalam hal ini kemarin sudah ada tindak lanjut bahwa untuk yang Bapak Ibu Guru berkaitan dengan PPM ini akhirnya mengulang untuk mengerjakan lagi PPM. Dari laporan terakhir Bapak Ibu Guru kita sudah sampai pada topik yang ketiga. Ya, topik yang ketiga. Ya mudah-mudahan nanti kalau yang awal itu waktu pengimbasan itu sudah
sudah bisa terbaca, saya kira ini juga berhenti tidak apa-apa. Tapi kami saat ini meminta untuk keseluruhan guru kami untuk mengulang kembali PMM, ya secara pelan-pelan saja tidak apa-apa, tetapi itu sudah berjalan, sudah sampai pada topik yang keempat. Itu ini perkembangan yang kami terima terakhir seperti itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Bapak, ya semangat selalu. Kadang-kadang kalau kita bicara sistem teknologi ya namanya buatan manusia, nggak luput dari error atau kadang itu namanya bug. Bug itu apa ya? Kayak mungkin ada virus atau ada bug yang mengganggu sistem itu, jadi ada perubahan gitu, yang semula masuk jadi hilang atau jadi berubah, ya namanya sistem teknologi itu kadang ada bug-bug seperti itu Pak. Bahasanya saya bahasa bug ini pokoknya ngoten gitu Pak. Saya Bapak semangat selalu untuk PMM-nya. Baik, kemudian informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di bulan ini kita jadwal pendampingannya adalah yang pertama PMO. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua adalah refleksi. Nah, dulu kita pertama kali melaksanakan refleksi adalah di bulan September. Pertama kali ketemu saya, lalu langsung refleksi terkait dengan 3 bulan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Nah, di bulan Desember nanti, mohon Bapak nanti bisa bersama tim dipun persani laporan refleksi di bulan September kemarin. Nah, itu kan ada rencana tindak lanjutnya, ada hambatan yang identifikasi pada saat itu. Nah, besok, di refleksi besok itu, insya Allah saya laksanakan sekitar tanggal 10 sampai selesai gitu Pak. Karena refleksi kan 7 sekolah dan refleksi itu kan 3 JP, jadi 45 menit lebih lama daripada PMO. Nah, di sini monggo Bapak dan juga Bu Diana, Bu Farida bisa merancang dulu refleksinya. Oh, kemarin di September itu sudah menyusun rencana tindak lanjut, mana yang sudah tercapai dengan seluruhnya dengan baik, mana yang sudah tercapai sebagian, mana yang belum tercapai. Nah, nanti bisa lebih lancar untuk menyampaikan hambatannya apa, kok rencana tindak lanjut yang sudah disusun di September itu belum bisa tercapai sepenuhnya di bulan Desember begitu. Lalu kemudian apa rencana tindak lanjut ke depannya dari bulan Desember ini ke insya Allah kalau tidak keliru itu ketemu refleksi lagi atau refleksi yang terakhir adalah bulan Februari. Begitu. Jadi bisa dirancang. Kalau kemarin kan yang namanya refleksi pertama pasti masih belum ada gambaran, masih belum tahu bagaimana. Jadi di refleksi besok selama 3 JP itu Bapak Ibu bisa menunjukkan hasilnya dari 6 bulan melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kan kemarin saya sempat untuk meminta dokumentasi secukupnya terkait pelaksanaan diferensiasi pembelajaran. Nah, itu besok ditunjukkan, di share screen, fotonya, videonya, lalu kemudian terkait dengan P5-nya, pelaksanaan proyeknya, lalu kemudian festivalnya. Oh iya, saya tiba-tiba ingat, besok ketika menjalankan festival, kalau memungkinkan, monggo Bapak Ibu bisa meminta testimoni dari orang tua. Apa kesannya dari pelaksanaan festival tersebut dan juga testimoni dari anak kelas 1, kelas 4 dan anak-anak lain. Kesannya apa yang ditangkap. Dan juga mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan testimoninya di dalam pelaksanaan P5 itu. Jadi untuk persiapan refleksi di minggu-minggu depan tanggal 10 ke atas sekitar masih semingguan lagi.
sekali lagi dibuka kembali laporan refleksi bulan Septembernya. Lalu diidentifikasi mana yang belum optimal, mana yang sudah. Mulai dirancang rencana tindak lanjut untuk 3 bulan ke depan, oke, mulai Desember sampai Februarinya, dan juga dipersiapkan semua dokumen KOSP-nya, adakah pembaharuan atau perubahan, ATP-nya, modul ajarnya, modul proyeknya, KBM-nya, pelaksanaan diferensiasi pembelajarannya, P5-nya, dan yang paling terakhir adalah terkait dengan asesmennya. Jadi besok direfleksi Bapak Ibu bisa share screen foto, video, serta dokumen-dokumen lainnya. Ngaten. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan Bapak Ibu sebelum PMO saya cukupkan? Mungkin untuk ini Bu Ayu, kaitannya dengan panen tadi, Yeah. festival tadi. Itu apakah kita perlu, ini kan rencana kami untuk festival tadi itu melibatkan hadiran beliau, kemudian juga dari masyarakat sekitar. Kaitannya adalah ya minimal melihat. Yang kedua adalah bisa membeli dari hasil hasil karya anak tadi. Nah, untuk kedinasan, perlukah kami ini juga menyampaikan hal ini untuk pemberitaan atau tidak? Begitu. Terima kasih. Baik, Bapak. Jadi yang utama dan prioritas itu adalah sekolah melaksanakan proyek dan juga guru kelasnya dapat melakukan assessment atau identifikasi setiap peserta didik di dalam melaksanakan P5 itu elemen tersebut masuk di mana ya, apakah berkembang, sudah berkembang, belum berkembang itu tadi. Jadi yang utama itu fokusnya dalam P5 adalah hal itu. Nah, monggo apabila kok dari guru-guru kelasnya utamanya itu boleh dan berkenan untuk mengundang dari pihak-pihak lain, itu baik gitu. Jadi yang pertama menurut saya adanya persetujuan dari guru kelas gitu. Nanti apakah mengganggu atau tidak ya di dalam pelaksanaan asesmen itu. Kalau dirasa tidak mengganggu, mboten nopo-nopo gitu. Melibatkan, mengundang yang namanya kita sedang ada kegiatan atau event, festival, panen raya tersebut, ketika mengundang banyak pihak, saya rasa baik nggih. Ada pengenalan bahwa saat ini di pendidikan dasar itu ada pemberlakuan kurikulum merdeka, kurikulum baru gitu. Jadi saya rasa apabila guru kelasnya mengizinkan, sekolah dan semuanya berkenan, enggak apa-apa Pak gitu, diundang saja gitu, Ya, dari terima kasih. stakeholder yang lain gitu. Nggih. Baik, dari Bu Farida, nggih Bapak sami-sami. Dari Bu Farida ada yang ingin disampaikan boten? Masih deg-degan enggak? Tadi di awal katanya ketemu saya deg-degan terus, padahal saya udah dandan loh ya, ben enggak deg-degan kepiye itu yo. Kalau sudah jam 10 deg-degannya udah hilang, Bu. Oke, karena udah mau selesai ya. Oke, monggo Bu Farida, kira-kira ada rencana-rencana atau hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, boten? Cukup saja, Bu. Semangat ya dalam melaksanakan ini dan semangat terus untuk saya mau dulu. Oke, semangat terus dalam memberikan efek tular dan pengimbasan kepada guru-guru lain dan semangat terus untuk belajar nggih. Kalau ada yang terlupa, tolong dibuka kembali materi dan panduannya. Itu pegang. Nah, kalau browsing boleh, tapi pastikan sumbernya adalah dari kementerian dan GTK nggih. Jadi
Tapi kalau menurut saya materi-materi yang ada di folder dari September sampai November itu saya rasa sudah sangat kuat, cukup sekali untuk dijadikan acuan. Jadi itu dijadikan sumber referensi yang utama gitu. Baik, kalau tidak ada dari Bu Diana, pripun ada yang ingin disampaikan, tanyakan? Nggih. Chromebook-nya bisa untuk Google Meet sepertinya nggih. Ada kameranya mboten. Kalau misalnya Chromebook-nya bisa, mungkin pirantinya Bu Diana bisa Bu Diana bisa menggunakan Chromebook tersebut untuk kegiatan daring ke depan nggih. Bu Farida juga mboten nopo-nopo, Pak Wardi juga mboten nopo-nopo. Saya rasa Google, karena itu kan produknya Google nggih, Google Chromebook gitu. Jadi bisa untuk Google Meet ini gitu. Tapi misalnya kok kameranya ada kendala, bisa ditambahkan kamera gitu. Nggih, Bu Diana pripun, ada tadi belum masuk suaranya, sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan? Enggak masuk, belum cukup nggih, baik. Oke, nggih. Baik nggih, cukup nggih, cukup. Oke, ya. Pakai bahasa tubuh aja. Oke, baik. Ya, cukup ya. Oke. Oke, terima kasih, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan membimbing kami, Bu Ayu. Iya, enggak, Pak. Pak Wardi jangan bosan juga sama saya, nanti cari yang lebih muda lagi kan repot, Pak, gitu, Pak. Iya. Sudah jinak Kak Bu Ayu. Oh, sudah jinak ya, Pak ya. Iya loh, emangnya apa Pak? Oh, jinak Pak. Iya. Oke, baik. Nggih, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan Pokja Manajemen Operasional bulan Desember telah terlaksana dengan baik nggih selama 2 JP ini. Doa dan dukungan selalu saya berikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Semangat selalu dan semoga kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan manfaat nggih untuk orang lain, untuk kita sendiri gitu. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada perkataan, sikap ataupun tindakan yang lainnya yang kurang berkenan. Jumpa kembali minggu depan untuk refleksi. Sugeng Angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, monggo sami lah mboten napa-napa. Nggih.